Sesuai dengan video sebelumnya, kita akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger sesuai dengan manganya. Diharapkan untuk menonton video sebelumnya agar cerita pada video kali ini lebih mudah dimengerti. Dan bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa skip video ini. Begitupun juga bagi yang suka dengan spoiler bisa menonton video ini sampai selesai. Video kali ini akan melanjutkan cerita Tokyo Revenger dari chapter 10 sampai dengan chapter 20. Oke, daripada berbasa-basi, kita lanjut saja langsung ke ceritanya. Saat Takemichi tersadar, setelah dia melakukan perjalanan waktu, Takemichi dihadapkan kepada situasi di mana ada seorang wanita yang tiba-tiba berada tepat di depannya. Dan wanita itu hanya menggunakan bikini. Seketika Takemichi pun keluar dan berlari. Tiba-tiba suara teleponnya pun berbunyi, di mana Draken yang menelponnya dan menyuruhnya untuk datang ke Musashi Shirine di Sungai Tama. Takemichi pun langsung bergegas menuju Sungai Tama. Sesampainya di sana, Takemichi bertemu dengan pemimpin regu 2 yaitu Mitsuya Takashi, dan juga bertemu dengan anggota geng Toman lainnya. Di saat kita tahu bahwa wanita yang ada pertama saat Takemichi kembali ke masa lalu adalah Emma, di mana Emma berusaha untuk membuat Draken cemburu. Nanti sejalan cerita kita akan tahu siapa Emma ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Selain geng Toman, ada juga geng yang bernama Mobius. Ketua Mobius bernama Osana, di mana anggota Mobius mengajar temannya si Pachi. Pachi ini adalah ketua ketiga dari geng Toman dan memperkosa temannya Pachi di depan temannya itu. Diajar, pacarnya diperkosa. Sakit hati, bro. Benar-benar sakit hati nih. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di situ, Toman ingin membantu membalaskan dendam atas apa yang Mobius lakukan. Toman pun akhirnya akan bertarung melawan Mobius. Dan pertarungan itu akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus, di mana pada tanggal 3 Agustus itu adalah kematian Draken. Besok harinya, Takemichi melakukan beberapa rencana yang bisa mencegah kematian Draken. Pertama, dengan cara menjadi asisten Draken. Tapi di awal menawarkan diri untuk menjadi asisten, Takemichi pun langsung ditolak. Di situ Takemichi tidak mau menyerah dan mengikuti Draken secara diam-diam untuk memastikan kenapa bisa seorang Draken meninggal pada tanggal di mana Mobius dan Toman akan bertempur. Di saat Takemichi mengikuti Draken, Draken pun pergi ke rumah sakit bersama Miki, di mana dia melihat pacar dari sahabatnya yaitu Pachi sedang dirawat di rumah sakit. Kondisinya sangat tragis. Sahabat pacarnya Pachi itu mendapatkan 7 jahitan di kepalanya, giginya rusak, retina mata kiri lepas, tulang rusuknya rusak akibat pukulan, dan belum menyadarkan diri selama 7 hari. Jadi ini adalah flashback di mana Draken pertama kali bertemu dengan Miki. Di mana Draken dulu sempat melihat Miki bertempur atau bertumbuk dengan beberapa orang. Di sana Miki mengalahkan mereka semua. Saat itu pun Draken yang kagum dengan kekuatan Miki akhirnya memutuskan untuk mengikuti Miki. Kita akan berlanjut ke Takemichi, di mana Takemichi yang balik ke masa depan dan membicarakan apa yang terjadi kepada Naoto di masa lalu. Mereka pun memutuskan untuk bertemu dengan Osana, pemimpin Mobius di masa depan. Takemichi pun bertemu dengan Osana, di mana Osana bilang bahwa semua itu sudah direncanakan oleh seseorang. Setelah itu Osana pun bergegas pergi dan tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Takemichi akhirnya menyimpulkan bahwa Osana hanya digunakan sebagai umpan. Jadi misi Takemichi sekarang kembali ke masa lalu adalah melarang terjadinya perselisihan Toman dengan Mobius dan membujuk Miki. Dan Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalu. Saat Takemichi kembali ke masa lalu, dia diposisikan sedang berboncengan sepeda dengan Akun. Di mana kita tahu Akun adalah teman Takemichi saat SMP, di mana di masa depan dia sudah menjadi salah satu manajer di Toman Group. Dan dia melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Melihat Akun, Takemichi menjadi lebih bersemangat untuk merubah masa depan dan menyelamatkan nyawa teman-temannya. Takemichi pun berlari dan menemui Miki untuk membujuk agar Toman tidak berselisih dengan Mobius. Saat Takemichi mencoba membujuk Miki, tiba-tiba pemimpin dari geng Mobius pun muncul. Pachi yang terpancing emosinya melihat Osana akhirnya menyerang Osana. Tapi Pachi dikalahkan dengan sangat gampangnya oleh Osana. Di situ kita melihat bahwa Osana tidak datang sendiri, melainkan datang dengan anggota Mobius lainnya. Di mana saat itu cuma ada 4 orang dari Toman: Miki, Draken, Panchi, dan Pean. Pean adalah wakil dari kelompok 3 yang dipimpin oleh Pachi.
Di situ Takemichi belum masuk ke dalam kelompok Toman. Takemichi cuma mengikuti Mike dan Draken. Nanti di chapter berikutnya, Takemichi akan bergabung dengan Toman. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Panci yang terbangun habis dibuat KO oleh Osana. Dia pun menantang Osana untuk 1 lawan 1 dengannya. Akhirnya mereka pun bertumbuk ria, bro. Ya, seperti yang kita tahu, Panci pun diajar habis-habisan oleh Osana. Dan Panci pun kalah. Akhirnya Mike pun turun tangan dengan mengajar Osana. Mike mengalahkan Osana hanya dengan sekali tenang, membuat semua orang di sana termasuk anggota Mobius pun itu kaget. Osana sempat bangun dan melawan lagi. Dia menggunakan pecahan botol tapi digagalkan oleh Draken. Secara tiba-tiba dari belakang Osana muncullah Paci yang menusuk punggung Osana menggunakan pisau. Seketika semua orang kaget dan pada saat itu pula muncullah polisi yang akan membubarkan aksi itu. Awalnya, Paci diajak kabur oleh Miki. Namun Paci tidak mau dan dia memilih untuk bertanggung jawab dan diam di sana. Atas apa yang dilakukannya, Paci pun meminta Payan untuk mengambil alih grup 3. Pada saat melarikan diri, Takemichi pingsan dan saat dia sadar, dia sudah berada di dalam rumah sakit. Di sana pula ada Emma di sampingnya saat Takemichi sadar. Emma mengatakan bahwa Toman pecah menjadi 2 faksi, yaitu faksi Mike dan faksi Draken. Saat itu, muncullah teman-teman Takemichi yaitu Akun dan kawan-kawan. Saat mereka membicarakan soal Toman yang terpecah menjadi 2 faksi, muncullah Draken yang mengatakan bahwa Paci divonis 1 tahun penjara. Saat Takemichi bertanya soal Miki, Draken pun terlihat sangat emosi. Draken menegakkan bahwa ini adalah akhir dari Toman. Saat Draken keluar, Draken bertemu dengan Miki, di mana Miki ke sana untuk menjenguk Takemichi yang dirawat. Sempat terjadi perselisihan, namun dihentikan oleh Takemichi. Di sana Miki mengatakan bahwa Miki sangat ingin Paci bebas, namun Draken sangat ingin menghargai apa yang dilakukan oleh Paci. Itulah perselisihan yang terjadi pada Toman Group, dan akhirnya mereka pun baikan. Toman Group tidak jadi dibubarkan. Pada saat itu pun akhirnya misi Takemichi berhasil, di mana dia berhasil mengagalkan perselisihan Toman serta menyelamatkan kematian Draken di tanggal 3 Agustus nanti. Jadi begini bro ya, biar ngerti. Toman dan Mobius berjanji untuk bertumbuk ria pada tanggal 3 Agustus. Tapi Osana tiba-tiba mendatangi Miki dan di situ terjadilah saat Paci menusuk punggung Osana. Jadi pada tanggal 3 Agustus nanti otomatis bertumbuk ria itu tidak jadi. Makanya pada tanggal 3 Agustus nanti Takemichi dan kawan-kawannya akan pergi ke sebuah festival. Saat jalan-jalan di festival, Takemichi melihat Mobius dan Toman bersama. Di sana Takemichi melihat Masataka yang berbincang dengan anggota Mobius dan mengatakan bahwa dia ingin sekali membunuh Draken. Takemichi pun sadar kematian Draken belum dicegah sepenuhnya. Oke, saya jelaskan ya. Masataka adalah ketua Senpai Shibuya, di mana dia melakukan kegiatan bertaruh dengan cara menyuruh orang 1 lawan 1. Di mana saat itu Takemichi yang menantang melawan Masataka untuk 1 lawan 1 dengannya diselamatkan oleh Draken dan Miki. Karena ketahuan mengintip, Takemichi pun ditangkap. Takemichi pun disiksa oleh mereka, diikat dan ditinggalkan pada saat hujan yang turun sangat deras. Dan pada saat itu Hinata pun datang menyelamatkan Takemichi. Oke, kita stop di sini dulu ya. Video selanjutnya saya akan menceritakan dari chapter 21 sampai dengan chapter 30. Jadi, ditunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika ada teman kalian yang ingin tahu spoiler tentang Tokyo Revenger. Bye-bye.